Siapa sih Pak Noval itu? Suara satu keluarga MPK OSIS. Pak Noval orangnya baik, humble. Menurut saya Pak Noval itu orangnya sangat absurd ya. Dari sifat itu orangnya ramah. Tapi dia itu punya pemikirannya sangat dewasa kalau menurut saya. Jadi Pak Noval itu orangnya baik banget, baik banget. Tapi Pak Noval itu orangnya suka marah-marah. Soalnya ya emang marah gara-gara salah kita. Ya tapi dari situ juga kita belajar sih, emang kita itu harus lebih dilatih untuk berorganisasi. Pak Noval itu orangnya baik, tapi cuek. Meskipun cuek, tapi peduli sama kita semua. Sosok yang kreatif, inovatif, kritis, kemudian sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Taufikur Rahman, guru mata pelajaran PKWU Tata Boga dan pembina media, lalu pembina OSIS dan MPK. Awal tahu Arifai 2 itu waktu SMP, punya janji sama temen itu kalau lulus lulus SMP mondok, cuman masih belum tahu di mana. Kalau temen SMP itu di Queen Al-Falah di Kediri. Awalnya juga mau ke sana, cuman karena jauh, nenek nggak mengizinkan. Karena masih ini ya, karena masih angkatan pertama, jadi pasti kalau boleh jujur semuanya masih belum selengkap itu seperti sekarang, kayak kamar, terus tempat tidur itu masih seadanya, dan sekolah juga masih seadanya. Cuman ya namanya juga sudah jauh-jauh dari Batam ke sini, jadi mau nggak mau kita harus all in, semuanya harus dimaksimalkan. Karena ya sudah jauh juga, orang tua juga sudah bayar banyak, jadi ya kita maksimalin apa yang kita punya, apa yang sekolah ada, biar hasilnya juga bisa maksimal gitu. Waktu masih mondok, pengalamannya ya yang paling berkesan itu tentunya jadi ketua OPP. Ketua OPP itu ketua organisasi pondok, karena ya anak kecil saya dulu, masih kecil, sekarang juga kecil, itu harus mimpin 200-300 anak, yang dimana itu nggak cuman mengatur untuk sholat, tapi semuanya seperti makan mereka, terus kebersihan kamar, kebersihan pondok, kebersihan dapur, sholat mereka. Itu menurut saya sangat challenging banget, karena benar-benar dulu berat badan saya dari 62, setelah jadi OPP langsung jadi 54. Itu benar-benar kurus. Jadi dulu saya masuk segini, waktu setelah jadi ketua OPP langsung kurus banget gitu. Jadi memang itu, tapi bagi saya itu jadi potensi saya keluar. Awalnya saya nggak bisa dibilang pemalu, cuman tidak vokal setelah jadi OPP gitu. Semester 6, saya kuliah semester 6 itu diminta sama Pak Fardan untuk kembali lagi. Waktu itu lagi zaman pandemi, diminta untuk mengajar, cuman saya masih belum berani karena semester 5-6 tuh masih lumayan ada mata kuliah yang cukup banyak, jadi saya tidak berani untuk kembali untuk mengajar. Lalu di semester 7 ada tawaran lagi, karena ya semester 7 sudah skripsi, tinggal skripsi, jadi saya rasa mengambil. Dan saya juga pengen menuntaskan apa yang belum saya lakukan ketika dulu ngabdi. Jadi pernah ngabdi cuma 2 bulan dan saya rasa kurang, jadi ada rasa panggilan hati untuk kembali lagi untuk membimbing adik-adik saya semuanya. Kalau selama saya jadi siswa itu ya
baik, semuanya mengajar dengan penuh dengan sepenuh hati, apalagi saya dulu cuma 15 anak, jadi pastinya guru-guru yang mengajar itu benar-benar ikhlas. Dan setelah saya jadi guru, sama saja guru-guru di sini juga ikhlas, terus asik, karena ya guru-guru sini meskipun saya di sini terhitung yang muda, cuman guru-guru tidak sungkan-sungkan untuk merangkul saya, mengajari saya, dan banyak hal lagi gitu. Kalau di sini pastinya ikhlas itu nomor satu, karena mau dimanapun mungkin namanya guru pasti tidak lepas dari kesabaran dalam mengajar peserta didik atau putra putri, karena itu yang setiap hari kita temui adalah putra putri selama kita di sekolah. Jadi kayak ya itu ikhlas nomor satu, terus dedikasi, karena mungkin kalau hanya mengajar saja ya semuanya bisa, tapi guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik, dan mendidik itu yang paling susah. Kita harus sabar, ada anak yang mungkin susah dibilangin, kita juga harus sabar bilangin, nah jangan begini, jangan begitu. Itu yang paling menjadi poin utama dari ketika mengajar. Sebenarnya ya saya pengennya itu awalnya cuma satu, yaitu pembina media, mungkin karena saya juga selama berkecimpung di media selama kuliah, jadi saya pengennya itu. Saya juga waktu itu bilang ke Pak Fardan dan akhirnya diterima. Jadi awalnya saya tidak minta jadi pembina, hanya jadi anggotanya pembina di bawah Ustadzah Hasanah. Cuman ternyata setelah tahun ajaran baru saya jadi pembina media, ya senang rasanya kayak bertemu Mbak Indira, Mbak Yorisa, Felisa, Bita, Ayunda, itu kayak senang tiap hari kalau pulang itu ada temennya gitu. Jadi kalau kerja itu tidak sendirian, jadi kayak rame gitu. Kalau dulu pulang sekolah pasti disamperin, ya tadi disamperin ada Mbak Cantika, ada Mbak Yayu, Mbak Lutia. Kalau sekarang disamperin ada Mbak Felisa, ada Bita, Yunda, Sasa, Dia, sama Olivia gitu. Lalu kalau jadi pembina OSIS MPK sebenarnya kalau diminta siap-siap aja, karena dulu juga pernah jadi OSIS sama di kampus juga jadi organisasi, cuman tidak expect kalau bakal jadi pembina OSIS juga. Jadi untuk pembina OSIS lumayan, setelah jadi wali kelas hal selanjutnya yang lebih menantang itu jadi pembina OSIS dan MPK, karena anaknya semakin banyak, yang diurus juga semakin melebar. Jadi itu untuk pembina OSIS dan MPK. Kalau pembina media benar-benar ya saya kerjanya di situ, passion saya di situ, jadi semuanya bagi saya flow aja, ngalir aja. Yang penting anak-anak kayak seperti Bita, Felisa, Ayunda, Sasa, Dia, Livia ini bisa diatur, insya Allah semuanya aman. Karena saya punya anaknya 13, jadi saya pengen ini mungkin salah satu kesempatan saya bilang ke kalian, semoga kalian lihat video ini. Pertama saya sampaikan ke anak saya yang pertama, yaitu ada Indira, Yurisa, Cantika, Lutia, Dara, Vika, sama Yayu. Untuk Indira, semoga di kampus selamat saya ucapkan, kamu keterima di UB. Semoga di kampus tetap seperti itu, jadi pribadi yang ceria,
terus juga memberikan energi positif ke teman-temannya. Selanjutnya buat Yayu, selamat Yayu, kita satu alma mater, kita di UM meskipun beda fakultas, tapi saya rasa kamu juga harus memberikan energi positif ke teman-teman karena Yayu itu lucu, makanya Yayu sering dibully sama Yorisa, sama Indira, sama Lutia gitu. Terus untuk Lutia sama Yorisa, untuk Lutia sama Yorisa, semoga keterima di UM, kan kamu milih UM, semoga diterima. Gak apa-apa kemarin gagal SNBP-nya, maaf, gak apa-apa gagal karena masih ada jalan lain sebuah keterima. Dan Yorisa, saran saya kamu mungkin bisa melanjutkan ke dunia vokal karena yaitu bekal kamu atau bakat kamu. Terus untuk ada Dara, Vika, dan Cantika, kamu jangan nanti di kuliah jangan sering-sering bolos gitu. Terus Dara sama Vika, kamu lebih aktif lagi kalau dalam suatu organisasi biar kamu bakatnya selalu terasa. Lalu buat anak-anak saya sekarang ada Felisa, Bita, Dia, Sasa, Ayunda, Livia, perjalanan kalian masih panjang, terutama mungkin yang anak saya yang paling muda yaitu Dia dan Sasa, perjalanan kalian masih panjang. Tetap belajar yang serius. Saya doakan kalian berenam bisa keterima eligible semua melalui jalur media ini, karena jalur media ini bagi saya juga kalian bisa belajar banyak dari sini. Lalu jangan sering-sering bolos, jangan sering-sering tidak belajar yang rajin. Yang penting nilai kalian selalu naik tiap semesternya, itu sudah bagus. Dan setelah ini siapapun pembina kalian nanti, bekerja samalah dengan baik karena kita itu adalah keluarga dan tim. Jadi kalian harus bekerja dengan baik, siapapun pembinanya nanti saling kerjasama, saling merangkul, tugasnya dibagi gitu. Dan ya, sebenarnya itu karena ya saya sudah di Malang sudah kurang lebih 9 tahun. Jadi saya rasa waktunya saya kembali. Tapi sebenarnya belum tentu saya bakal menetap di Batam, mungkin akan kembali ke Pulau Jawa. Cuman untuk sementara ini saya cukupkan dulu petualangan saya di Malang. Mungkin setelah pulang saya balik ke Malang atau ke Jawa lagi, itu akan saya pikirkan. Namun yang terpenting saya pulang dulu. Terus untuk mengajarnya saya rasa mungkin belum sepenuhnya semua yang saya ingin bayar ketika kembali ke Semadaf itu terpenuhi. Cuman saya sudah bekerja semaksimal mungkin, saya sudah bantu sekolah semaksimal mungkin. Semoga itu bermanfaat dan doakan saya bisa survive di jenjang karir yang selanjutnya. Ya, perjalanan saya mungkin sudah cukup di Arifai. Saya mondok dari 2015, selesai 2018, kemudian melanjutkan mengabdi 2 bulan. Setelah itu saya berkuliah dan saya lanjutkan lagi 3 tahun di Arifai, di SMA Modern Arifai. Pesan saya buat semuanya yang nonton, mungkin anak-anak semuanya kelas 10, 11, 12, putra putri mungkin, atau ada kakak-kakak alumni yang menonton, teman-teman saya, bapak dan ibu guru, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah, baik perkataan, perbuatan.
kemudian mungkin kinerja saya masih kurang, lalu mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu untuk pesan buat anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Do the best, hope for the best, prepare for the worst. Lakukan yang terbaik, berharap yang terbaik, bersiaplah dengan kemungkinan yang terburuk, agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadilah pribadi yang bermanfaat dimanapun kalian berada, di kampus, di masyarakat, di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan bermain, dan dimanapun kalian berada. Selanjutnya, terima kasih buat tim media yang telah melakukan dokumentasi ini. Saya harap kalian juga selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Saya nama Novel Taufikur Rahman, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie malam-malam. Ya udah sih, biasa aja kita makan mie malam-malam. Semoga sukses di perjalanan selanjutnya Pak Novel, untuk karirnya, untuk jodohnya segera didekatkan. Mungkin bisa setelah ini mungkin bisa mendapatkan kerja yang lebih baik, kemudian bisa segera menikah dengan pasangannya. Pesan itu sangat menyenangkan karena apa, saya dapat makan gratis. Terus kita tukar ilmu dalam memasak. Kan kita sama-sama nih suka masak, cuman Pak Novel nggak bisa masak Indonesian food. Tuh, pesannya semoga Pak Novel nggak lupa sama teman-teman yang ada di Semadau, nggak lupa sama anak-anak juga. Mungkin kayak gitu. Oh iya, kesannya itu pas seru-seruan di PNS tahun lalu. Nggak tahu tahun sekarang lebih seru lagi atau enggak, saya juga belum tahu. Nanti kita lihat study tour tahun ini. Kesannya kenalan sama Pak Novel itu orangnya seru, heboh, terus ya tahu kondisi, jadi kapan kita harus santai, kapan kita harus serius. Jadi tahu tempat lah, meskipun orangnya muda, tapi nggak semuanya harus dibuat gurauan, bercanda, tapi bisa tahu kapan dia serius dan kapan dia harus santai. Terus untuk kesannya Pak Novel, semoga di tempat yang baru Pak Novel itu bisa berkembang lebih baik lagi dan ilmunya akan semakin bertambah. Kemudian apalagi ya, banyak belajar yang penting, itu jangan dilupakan karena Pak Novel masih muda. Jadi kesempatan untuk kedepannya lebih panjang. Oh ya, jangan lupa karena katanya Pak Novel mau sekolah lagi, jangan lupa untuk lanjut sekolah lagi. Terima kasih. Itu salam dari saya. Kesannya dia adalah orang yang menarik, bertanggung jawab, dan pesannya harus berkarya dimanapun dia berada, dan jangan lupakan kita semuanya yang ada di sini.
Pesan-pesan kita yaitu semoga Pak Noval selalu sukses. Semoga Pak Noval dimanapun dan kapanpun Pak Noval berada selalu ingat sama Allah. Semangat ya Pak Noval. Kesan Lose kepada Mas Noval, beliau adalah anggota tim kesiswaan yang telaten, ulet, tekun, kemudian bisa memberikan inovasi program kerja, bukan hanya memberikan inovasi tapi juga reflektif, memberikan saran masukan rutin berkala kepada sekolah. Kemudian kalau untuk pesannya untuk Mas Noval, dimanapun nanti tempatnya untuk melakukan pengabdian lebih lanjut, semoga sukses selalu, berkah, manfaat, dan yang paling penting mendapatkan perlindungan dari Allah. Sukses terus Mas Noval. Halo Pak Noval, jadi saya mau bikin video kesan pesan buat Pak Noval. Jadi kesan pesannya itu Pak Noval baik banget. Terima kasih udah banyak hal yang udah Pak Noval ajarin buat aku sama teman-teman yang lainnya, dan itu sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Noval sudah membimbing kita. Pokoknya baik banget, terima kasih banyak pokoknya. Semoga Pak Noval nanti ke depannya makin bersinar, makin maju, berkembang, sukses. Amin. Halo Pak Noval, selamat menempuh chapter baru kehidupan. Semoga di tempat baru lebih baik lagi. Terus apa lagi ya? Gak tahu. Terima kasih ya Pak atas segala pengalaman baik, serunya, positifnya selama menjadi ketua Mamit. Maaf juga kalau selama ini saya Dara punya banyak salah sama Bapak. Saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga sukses terus ya Pak. Assalamualaikum, halo Pak Noval. Jadi di sini Vika berterima kasih banyak atas kesabaran Pak Noval dalam membimbing kita. Vika juga minta maaf kalau dulu susah buat diandelin dalam media semadaf. Pokoknya buat Pak Noval sukses selalu. Halo Pak Noval, terima kasih 3 tahunnya. Aku seneng banget bisa masuk media, belajar ngedit, fotografi, ya banyak deh. Terus terima kasih juga jadi tempat keluh kesah kita, kayak selalu dengerin kita, curhatan kita sekalipun itu gak jelas dan gak penting. Pak Noval selalu mendengarkan dan ngasih saran. Terus ya aku kangen banget kumpul-kumpul sama temen-temen di media, banyak banget, kayak penuh kenangan gitu, kayak sebagai rumah kedua gitu media itu, sumpah. Ya gitu aja sih, buat Pak Noval semangat, semoga mimpi-mimpinya tercapai. Ya semangat terus Pak Noval, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Noval kesayangan semua orang. Jadi di sini saya Yorisa mau menyampaikan pesan dan kesan bagaimana ketemu Pak Noval di SMA Modern RFI. Jadi di sini saya sebagai murid juga demisioner media semadaf, tentunya demisioner OSIS, sudah pernah merasakan bersama Pak Noval itu seperti apa. Jadi saya sangat senang karena sama Pak Noval itu banyak mengetahui banyak hal, mengajarkan hal-hal yang baru saya tahu saat ketemu sama Pak Noval. Terus Pak Noval itu guru yang profesional, selalu mengapresiasi hal-hal kecil. Lalu ya saya sangat bersyukur ketemu Pak Noval.
Lalu harapan saya, semoga kedepannya Pak Nopal dilancarkan semua urusannya, sukses, dan selalu dikelilingi hal baik dan orang-orang yang baik. Oke, terima kasih. Halo Pak Nopal, jadi saya disuruh buat video kesan dan pesan sama anak media. Nah, kesan pesan buat Pak Nopal itu, Pak Nopal tuh baik banget, parah, lucu, comel, lucu, sering ngelawak, banyak deh. Terus pas bimbing kita tuh Pak Nopal itu mengajarkan kita dari yang awalnya tahu jadi tahu, yang postingannya awalnya kita jadi jelek jadi bagus banget, yang awalnya kita nge-shoot kamera itu abal-abal jadi nggak abal-abal. Banyak deh Pak Nopal mengajarkan kita anak media yang tahun 2023-2024 itu good banget, gak ada kurangnya, parah. Udah gitu aja kali ya, saya bingung mau ngomong apa, udah mau habis juga. Terima kasih. Halo Pak Nopal. Jadi kita dari media nggak pakai perwakilan, kita mau meriah semuanya. Ya. Jadi kita di sini mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk sudah menjadi pembina yang baik dan sudah mau mengayomi kita, udah mau ngereken guyonan kita yang receh-receh, mau membelikan S3, Sudah sabar lihat kelakuan kita. walaupun kita gak udah berguna, agak sih, Tapi yang paling jahat tidak terjadi apa-apa. Terus Pak Nopal itu bisa jadi teman curhat buat kita. Terima kasih banyak. Saat kita nggak punya suaranya dewasa buat nanti. Ada ayu. Turun aja aku mau. Dia maju dari tadi. Jadi kita nggak punya orang dewasa buat dengerin kita ngomong dan kasih kita pencerahan. Ada Pak Nopal gitu. Terus silakan Mbak Yunda. Tuh. Itu aja ya. Ya semangat terus Pak Nopal. Semoga segera dikaruniai jodoh. Itu kesan kita. Kesan kita itu di lamanya jadi anak bimbingnya Pak Nopal itu seru banget. Terus pesannya semoga Pak Nopal